Teman-teman Real Traders, kita ngobrol lagi di YouTube-nya Traders Family sama Pak Tito. Ya. Konten kali ini saya mau ngetes tingkat confident Pak Tito. Soal apa? Soal udah dari 2 bulan terakhir lah kita bisa bilang. Teman-teman analis lagi banyak banget yang lagi pada profit. Pertanyaan saya, apakah tidak ada yang perlu kita khawatirkan nih? Kalau kata orang tuh kan ini lagi di atas angin nih semua nih. Dengan berkaca pada kondisi 2 bulan terakhir? Nggak ada kalau itu. Anginnya lagi bagus banget loh. Nggak apa-apa. Tapi kan satu sisi kadang-kadang kita, waduh. Beda. Sejak 2 bulan terakhir malahan. 2 bulan terakhir ya benar. Berarti sejak September malahan saya lagi nggak ada khawatir-khawatirnya. Nggak ada sama sekali. Sejak kita terapin sistem baru di aplikasi. Sistem checkpoint. Mungkin gini. Ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Sebenarnya diem-diem kita ada ngasih update di aplikasi. Oke. Ya kan? Ada update sistemnya ini sistem checkpoint. Maksudnya apa sih sistem checkpoint? Bahwa analis-analis yang centang hijau ya, yang centang hijau itu kita bikin ada apa ya, pencapaian profit tertentu, kita sebutnya checkpoint. Ya kan? Ini checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 dan seterusnya nih. Benar. Ya kan? Setiap kali ngehit checkpointnya otomatis begitu loss udah nggak bisa besar lossnya. Gitu loh. Benar. Dan itu mulai kita berlakuin sebenarnya per 1 September. Itu udah berlaku. Jadi kalau dengan sistem itu, plus saya lihat hasilnya, udah nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau saya kebalik. Kenapa? Ya kan lagi profit. Oh, salah. Lagi profit jadinya kayak, ya gimana ya? Emang lagi nggak ada yang loss. Gimana dong? Gini, Bill. Oke, ini kita beda kacamata. Beda Kita kacamata. Ya kan? Sebenarnya sistem ini justru akan benar-benar berfungsi dengan baik pada momen orang lagi profit. Gini. Kita terangin lebih detail ya. Saya pinjam ini nih, buku sama bolpen nih. Jangan. iPad aja. Ada ya? Ini kekecilan. Oh, ada. Saya lihatnya itu. Ada kan iPad selalu standby. Oke. Ya. Biar teman-teman sekaligus ngerti apa sih maksud sistem checkpoint. Oke. Dan kenapa ini justru mengatasi masalah jika orang lagi profit nih. Sistem checkpoint yang kita maksud adalah, misalkan saya analis namanya ABC, gitu kan? Si analis ABC ini punya rata-rata profit sebesar 1000 pips. Oke, average monthly pipsnya 1000 nih besarannya. Oke. Checkpointnya ini bekerjanya gimana sih? Dia akan bekerja begini, misalkan contoh di awal bulan tanggal 1, 2, 3, seminggu pertama lah. Seminggu pertama atau dari posisi 0 ya. Ini dari posisi 0 di sini. Dia udah profit. Atau profit. Udah 250 pips. Ya kan? Saat dia profit 250 pips alias 25%. 25% ya. Maka sistem kita akan langsung mendetek. Ya kan? Oke, dia mencapai checkpoint 1. Dikunci langsung nih. Dikunci bahwa profit dia sekarang udah sekian, udah 25%. Gitu kan? Dikuncinya kemana sebenarnya? Dikuncinya adalah kepada batas loss-nya dia. Ya. Gitu. Kita menerapkan batas loss itu 120%. Ya kan? Kalau lebih daripada 120%, turun medal. Turun medal 1. Gitu kan? Dan seterusnya tuh, kalau itu kan turun medal adalah sendiri aturannya. Ini sekarang kita terapkan, saat dia udah profit 25% sekalipun, dia tetap boleh loss 120%. Tapi dari 25% sekarang. Artinya sekarang begitu ini turun, dia misalkan di sini turun profit, turun loss, ya kan? Sampai jarak dari tertingginya dia ke bawah itu total 120%. Maksimal tuh. Maksimal. Analisis otomatis nggak bisa nge-post signal lagi. Benar. Kita kunci dia langsung. Iya. Gitu kan? Dah,
ini baru ngomong 25%. Ya. Apa kaitannya sama sistem ini justru paling bagus terjadinya kalau orang lagi profit? Oke. Gitu kan? Sekarang kita bahas ceritanya. Ceritanya malahan dari posisi 0, di sini 0, kan? Dia sempat naik nih. Naik, profit. Ya kan? 25%. Oke. Dia terus turun sedikit, naik lagi, profit. Udah 500 pips dong, 25% lagi. Iya. Terus dia naik, ini udah nggak tahu berapa kali ngehit nih checkpointnya. Iya. Gitu kan? Iya. Sampai ceritanya dia sampai udah 2000 pips. Dah. Ya. Ya kan? Ini udah nggak tahu berapa checkpoint dong. Betul? Benar. Dari sini dia loss, turun. Iya. Iya kan? Turun sampai batas 120%. Pokoknya dari paling atas, otomatis dia stop di sini. Iya. Di batas ini dia akan stop. Iya. Udah nggak bisa nge-post signal lagi. Nggak bisa post signal. Gitu kan? Benar. Otomatis si analis ini dia stop dengan kondisi profit loh. Iya. Gitu kan? Dia stop dengan kondisi profit. Tetap profit. Oh. Sehingga dengan tadi bilang ini 2 bulan lagi pada profit gede-gedenya. Iya kan? Iya. Kekhawatiran apa yang muncul? Nggak ada. Karena dia pasti profit. Nggak, karena tadinya sejujurnya buat saya sistem checkpoint ini kita lebih menitik beratkan ke teman-teman investor. Karena kan jadi dari teman-teman investor jadinya ya resikonya semakin kecil lagi gitu. Betul, teman-teman investor udah pasti diuntungkan. Ya kan? Apalagi nih teman-teman investor, kita bangun skenario-nya begini ya. Teman-teman investor join misalkan baru mulai subscribe saat analis udah lagi profit 1000 pips. Yeah. Udah lagi profit 1000 pips, baru mulai subscribe. Iya. Ya kan? Udah, kalau kita nggak memberlakukan sistem ini, ya kan? Kalau kita nggak memberlakukan sistem ini, berarti dia boleh loss-nya berdasarkan hitungan awal, dia boleh loss sampai minus 1200 pips kan? Iya. Betul kan? Benar. Apa jadinya saat investor baru mulai subscribe di sini? Iya. Dengan posisi orang udah lagi profit 1000 pips, boleh loss sampai minus 1200 pips. Artinya si investor akan loss 2200 loh. Nah, sebenarnya. Iya. Bener kan? Dengan kita berlakuin sistem ini aman. Tetap risikonya di 120%. Kalau itu bukan cuma aman. Emang pada profit semua. Betul. Gede-gede. Itu tujuannya. Gitu kan? Jadi investor posisi diuntungkannya adalah mau subscribe tanggal berapapun nggak bisa over loss. Iya. Karena analisnya kita kunci duluan. Benar. Gitu loh. Iya. Tapi titik berat saya sebenarnya bukan karena investor. Kayaknya di sini kita agak beda ya. Agak beda ya? Biasa lah, dia mikirin duitnya aja. Kan beda ya? Saya posisi yang trading, ini posisi yang subscribe gitu kan. Kalau yang subscribe kan pasti bilangnya, wah enak nih, aman saya nih gitu kan. Iya. Saya lebih berkacanya pada kondisi tradernya sebenarnya. Kenapa sistem ini harus ada? Gitu kan? Harus diberlakuin. Sekarang gini, teman-teman kita sama-sama tahu, bagi kalian semua yang udah pernah trading. Udah pernah trading nih saya bilang nih. Ya kan? Mana kondisi ataupun situasi yang lebih menakutkan? Pilihannya. Posisi pertama saya baru mulai trade, katakanlah dana saya 10.000. Ya kan? 10.000, lalu saya trading. Begitu saya trading saya langsung loss. Loss sampai anggaplah sisa 9.000 deh atau 8.000 deh. Dah, ini lossnya lumayan nih. Gitu kan? Udah. Di sini atau kondisi yang kedua. Kondisi kedua, saya dari dana 10.000. Sama. Saya sempat profit. Naik jadi 15.000. Berikutnya saya loss. Katakanlah loss-nya balik ke titik 10.000 lagi deh. Saya nggak bilang sampai 8.000 loh. Iya sih. Mana kondisi yang lebih menakutkan? Itu pertanyaan saya. Saya dulu deh. Lebih nggak enak yang ini sih. Kenapa Bill bisa bilang ini lebih nggak enak? Karena tadi saya profit. Nah,
Itu kan? Iya. Gitu. Jadi Beda mental gitu loh Pak. Di awal baru mulai mungkin kalau saya ya, ini Iya. kalau saya pribadi baru mulai mungkin saya loss. Mungkin di awal karena baru mulai saya kayak ya udah, mungkin saya memang udah siap menghadapi lossnya. Mungkin. betul. Kalau udah sempet profit dulu kan lain cerita nih. Betul. Persis itu sebenarnya tujuannya. Oh. Jadi kalau kita bicara dari sisi tradernya sendiri, apa dari sisi analisnya sendiri, kondisi paling rawan, situasi paling rawan di mana revenge akan muncul, revenge akan terjadi, itu bukan saat orang baru mulai. Baru mulai langsung loss, orang masih ingat Benar. sama semua yang dipelajarin, orang masih ingat sama semua batasan-batasan sama Benar. rambu-rambunya. Benar. Gitu kan? Tapi kalau dia udah posisi lagi profit-profitnya, Nggak terima. pasti Nggak begitu terima. loss jadinya nggak terima. Nggak terima. Disitulah revenge akan muncul. Iya. Ya, Gitu ya, kan? ya. Karena aduh, saya udah sempat profit 15.000. Iya. Kan? Hmm. Dia akan mengatakan bahwa aduh, loss 5.000 nih. Iya. Ya kan? Iya. Bener nggak? Padahal nol loh. Iya benar. Kan modalnya awal 10.000. Iya, emang bahaya sih sempet profit. Belum profit, belum loss loh. Iya benar. Tapi mayoritas orang mengatakan, aduh saya loss 5.000. Iya. Padahal belum tutup buku. Iya benar. Bener kan? Benar. Itulah titik revenge. Itulah area orang akan terjadi revenge. Iya sih. Dan kalau pada situasi ini kita nggak kunci buru-buru, ya kan? Bahwa dari awal toleransi drawdown-nya berapa? Kalau dari awal toleransi drawdown-nya bilangnya 10%, Ya. atau bilangnya 20%, artinya kan dari equity tertinggi. Kan gitu? Ya. Bener kan? Paham. Sehingga di sini dia mau bergejolak sekalipun emosinya kan. Revenge hajar. Tiba-tiba baru nyampe 12.000 gitu kan. Udah nggak boleh ngapa-ngapain. Udah nggak boleh. Gitu kan? Ibaratnya Bill lagi tengah-tengah trading, udah profit sampai 15.000, turun ke 12.000, passwordnya saya ganti. Bener kan? Pokoknya di stop gitu. Stop. Ya. Mau mencak-mencak kayak apa kayak Bisa. nggak bisa. Ya kan? Ya. Akhir bulan, ya udah Bill, nih masih profit 2.000. Oh, masih profit itu lumayan. Kan gitu. Ujung-ujungnya kayak baru sadar sih. Iya. Iya. Gitu loh. Itu kita sama-sama tahu lah. Area revenge terjadi di situ. Area revenge itu orang udah profit berbalik jadi loss, revenge. Iya. Disitulah butuh intervensi kita. Di situ butuh sistem ya. Betul. Gitu tujuan dari sistem ini sebenarnya kalau saya titik beratnya malahan menjaga mentalnya si analis, menjaga apa ya, portofolionya analis biar ya meminimalisir kemungkinan revenge ini muncul. Mau revenge sekalipun udah dikunci sama sistem. Iya. Bener kan? Heeh. Ya mentok-mentok uring-uringan di kamar paling. Nggak terima kenapa di stop ya. Iya. Tapi Gitu loh. kalau dari ya kan tadi saya cenderungnya berpikirnya ke arah teman-teman investor ya. Setelah Bapak jelaskan tadi, ya secara sistem dan impact yang kita harapkan kan baik sebenarnya. Ya. Kalau gitu kenapa nggak ke semua pengguna aplikasi atau semua analis aja? Gitu? Ya dong, dari awal dong. Bener sih. Maksudnya baik. Ya gini, karena di kondisi sekarang aja, yang hanya beberapa level yang kena peraturan sistem ini, itu buah profitnya di teman-teman yang lain tuh udah luar biasa gede loh. Oke. Apalagi kalau itu kita terapkan ke semua level. Nah, kalau diterapkan ke semua level belum tentu orang terima. Malahan. Loh, ini kan hasilnya udah tahu. Iya. Semua bisa lihat loh datanya. Iya. Mayoritas orang akan bilang, saya harusnya masih bisa masuk posisi. Saya harusnya masih bisa profit tuh. Gara-gara di stop jadi nggak bisa. Kan gitu. Gini Bil, dalam arti gini Bil. Ada yang namanya proses belajar. Oke. Proses belajar itu untuk kita akhirnya memahami apa ya, secara keseluruhan industri yang kita pelajarin, itu prosesnya nggak mungkin cepat. Dan satu, ya kan? Bahwa yang namanya proses belajar itu, oke lah orang bilang proses belajar itu paling dibutuhin pertama kemauan. Ya kan? Berapa banyak sih orang mau-mau doang? Saya pengen bisa ini, pengen bisa itu. Banyak. Ya kan? Pengen sukses. Banyak. Pengen jadi trader. Mau mah. Gampang diucap doang ya. Ya kan? Iya. Komitmennya ada apa enggak?
Ya. Betul dong? Hmm. Setelah komitmennya, emang cukup modal komitmen. Harus konsisten. Bener sih. Kan gitu? Ya. Jadi kenapa saya memilih, ini berlakuin di centang hijau? Ya. Karena untuk mencapai centang hijau, itu komitmennya kayak apa? Emang. Kalau Konsistensinya kayak apa? emang. Gitu kan? Emang. Udah kena hantem segala macam kondisi kayak apa? Ya. Sampai akhirnya bisa benar-benar melek dan nurut, bukan cuma melek dan nurut lah. Melek, percaya. Itu dulu. Karena udah ngalamin berbagai macam kondisi, akhirnya percaya bahwa segala hal yang kita bilang itu benar. Emang begini prosesnya. Sampai akhirnya berikutnya nurut. Dah, ini kita berlakuin sistem begini ya, untuk kebaikan kamu juga kok, kan gitu ya? Iya sih. Oh iya Pak, atur aja. Ya kalau gitu mah enak. Iya, toh subscriber saya nggak lari jadinya. Kan gitu ya? Iya. Jadi kita nggak mau. Dan kita nggak mau dan saya yakin tuh nggak bener kalau dari awal semuanya serba kita tolongin. Gitu loh. Orang belajar itu harus ada komitmennya, orang belajar harus ada konsistensinya. Kalau semuanya mengandalkan dari kita yang harus tolongin dari segala aspek. Iya. Iya. Malah Terus bener ya. ini siapa yang mau jadi orang sih? Kan gitu. Bener dong? Iya sih. Yang ada pasti Ngerti sih ngeyel doang. saya, ngerti sih saya. Yang ada pasti ngeyelnya banyak. Ya, mungkin bisa dibilang kayak dimanjain dari awal banget jatuhnya ya. Betul. Ya. Gitu. Tetap belajar itu kan harus dua arah ya. Ya, Dua arah. Kita mau ngajarin, kita mau memfasilitasin, benar. gitu kan. Tapi dari sisi sebaliknya Gimana? harus maju dong. Iya benar. Masa kita suruh tarik terus kan berat. Mana? Makin banyak lagi. Betul. Oke. Pokoknya prinsipnya gini. Kita penganut low risk high return. Ya. Ya kan? Kita penganut nggak ada yang instan. Gitu. Kita sangat-sangat percaya semua itu butuh proses. Dan proses belajar itu selalu kita bilangkan kurvanya itu selalu begini bentuknya. Ya. Ya kan, seakan-akan di awal tuh kita nggak ngerasa apa-apa, sampai akhirnya sekali kita paham semuanya tiba-tiba melejit. Iya. Gitu lah. Kita menerapkan apa ya, prosedur-prosedur baik di sisi analis maupun di sisi investor yang ya menepis segala macam rumor yang beredar tentang trading forex lah. Gitu lah. Iya. Simpel gini. Kalau orang bilang, wah trading harus menguasai berbagai macam metode. Wah, Ya ya. kan? Lihat aja di aplikasi kita tuh berapa ribu orang tuh Iya. yang pakai satu metode doang. Iya. Profitnya kayak apa? Sekonsisten apa? Portofolionya nyata. Ya. Itu data. Silahkan cek Itu sendiri. data. Iya. Benar. Bener kan? Benar. Orang bilang, aduh jangan pakai stop loss. Kalau pakai stop loss malah jadinya nggak bisa profit. Nah, itu udah jelas Semua yang patah. di aplikasi kita wajib pakai stop loss. Jadinya profitnya kayak apa? Benar. Kan gitu. Iya sih. Dan kita bahkan kalau orang jadi gini deh, kita tuh punya tekad juga kan, konon katanya kan, kalau orang baru mulai trading itu harus duitnya habis dulu kan gitu. Ada tuh. Baru belajar. Ada. Ya kan? Kita bertekad gimana caranya sampai akhirnya orang awam sekalipun Iya. nggak pernah mengenal yang namanya margin call. Mm-mm. Itu tekad kita, bulat tuh tekadnya. Ya gimana mau margin call, orang semuanya ada stop loss. Iya sih. Money manajemennya kita paksa kecil. Mm-mm. Low, Loss aja di stop ini. bener. Dari posisi profit jadi loss pun kita stop. Low risk high return itu udah prinsip kita tuh. Iya benar sih. Berarti Betul. sebenarnya bisa dibilang dari kata-kata Bapak barusan tuh sebenarnya big picture-nya memang arahnya ke situ ya. Iya, bahwa selama ini hal-hal yang kita ajarin mungkin nggak asing di telinganya mayoritas orang. Kan bahkan saat dulu kita bilang the less you know the better you trade. Udah berapa tahun nih ngomong begitu? Iya, kalau itu kan hal-hal yang kita nggak bisa buktiin nih. Iya. Kita nggak bisa buktiin bahwa oh ya ini saya cuma bisa cerita lah, saya cuma bisa cerita. Teman-teman analis, saya udah ketemu banyak banget. Percaya nggak percaya mereka nggak bisa tuh, bahkan nggak tahu ada istilah pullback, retracement, ya kan lah. Ada istilah konsolidasi, nggak tahu mereka semua istilah-istilah itu. Ya kan? Bener kan? Disebut metode, ada Elliott Wave, ada Fibonacci, nggak tahu mereka. Bener. Tahunnya penting-penting buat dia aja udah. Tapi mereka make money. Tapi make money.
Metode yang tahu cuma satu. Bener. Nggak kurang, the less you know, the better you trade. Apa? Bahkan nggak ada namanya metode. Bahkan metodenya pun nggak ada namanya. Pokoknya saya begini, Pak. Iya. Gitu loh. Benar. Kalau kebayang itu agak ketawa dikit saya. Iya, makanya. Iya. Maksudnya kan segala omongan kita mungkin awal terdengar asing. Tapi ya tinggal lihat sendiri datanya, hasilnya kayak apa. Ya. Dan kalau mau proses belajarnya semua mau instan, cari aja di luaran. Iya kan? Mau proses belajar gaya kita yang serba nggak instan, tapi hasilnya jelas, udah ada nih puluhan ribu orang. Kan ya, gitu. Iya. Bener sih. Aduh, tinggal bener-bener ya semua ada datanya aja sih sebenarnya kalau saya enak ya. Iyalah, cross check masing-masing tuh bisa gitu. Bisa, pasti bisa. Dan apapun yang nanti kita lihat ke depannya juga, oh ini kayaknya harus kita jagain lagi nih, gitu misalkan. Oh ini kayaknya prinsip low risk high return-nya nggak terjadi nih kalau kayak gini caranya. Yeah. Ya kan, oh kalau kayak gini orang masih bisa jadi margin call nih. Oh kalau kayak begini orang jadi apa ya, jadi bisa overloss bahkan. Iya, ya kan? Yeah. Sistem ini bikin orang nggak bisa overloss loh. Nggak mungkin. Kan gitu. Iya. Taruhlah nanti suatu hari kita menemukan hal-hal yang begitu lagi, pasti kita update sistemnya. Pasti. Karena itu bertentangan sama prinsip kita. Iya. Gitu loh. Jadi jangan kaget lah kalau akan ada sistem baru ya. Betul. Kalau saya ngomong ini, tadi di awal saya nanya teman-teman analis lagi pada profit-profitnya nih. Ada yang perlu dikhawatirkan nggak? Bapak bilang justru nggak ada yang Bapak khawatirkan. Nggak ada, jangankan tanya saya, tanya aja sama investor-investor. Ah, profitnya kayak apa tuh? Justru itu yang mau saya tanyakan. Apakah itu berlaku sama teman-teman investor? Kalau gini. Soalnya gini ya. Kita ngomong duit ya. Kita ngomong nominal. Iya. Gede loh Pak profitnya Pak. Tahu. Kebanyakan loh Pak. Kebanyakan buat siapa nih? Maksudnya kebanyakan profit gitu. Iya tahu. Itu maksudnya. Sama ya, nggak ada yang perlu dikhawatirin juga ya. Karena bagi investor yang udah joinnya lama, ya kan, saya yakin perlahan mulai makin ngerti trading forex alanya Traders Family itu kayak apa sih? Ya. Gitu loh. Baru awal join lah katakanlah, yang era-eranya analis udah pada mateng. Kan bulan Maret. Gitu kan. Ada yang dari November sih sebenarnya. Ada. Taruhlah setahun terakhir ini deh. Setahun terakhir ini udah ngalamin berapa musim kan gitu. Bahkan udah berapa banyak yang terjadi. Iya benar. Dari yang musimnya, oh ini musimnya biasa-biasa aja nih. Tiba-tiba musimnya ada banjir bandang, ada kemarau panjang gitu-gitu kan. Sampai tiba-tiba panen besar. Segala macam musim udah dialamin. Masih. Gitu kan, bahwa oh begini toh bisnis model ETF. Oh begini toh cara TF trading. Ya kan, kenapa kita bilang nggak ada tuh yang namanya profit setiap saat. Nggak ada tuh yang namanya trade setiap saat. Ada kalanya kita profitnya biasa aja, rata-rata doang. Ada kalanya kita loss, tapi lossnya pun terukur. Tapi kalau marketnya mendukung, sesuai sama metode masing-masing orang, mau panen. Kan gitu kan? Panen. Yang penting setelah di rata-rata, 1 tahun profitnya masih oke lah, gitu kan. Oke lah, padahal gede juga. Ya gede dibandingin segala macem. Ya kalau dibandingin sama orang yang ngomongnya profitnya ribuan % sih enggak gede. Tapi ya menariknya ya, maksudnya buat teman-teman yang ngikutin kita minimal lah 1 tahun ke belakang dengan apa yang selama ini Bapak ucapkan, ya coba di scan ulang aja bener-bener yang bahwa teman-teman analis harus menghadapi berbagai macam kondisi market. Betul. Setahun ke belakang kita bisa lihat dong. Betul. Teman-teman investor ngelihatnya per tutup buku, setahun ke belakang kita bisa lihat dong. Betul. Jadi kayak akhirnya ya benar kata Bapak sih, bisa menemuin trading forex ala Traders Family, harus digaris bawahi itu. Low risk high return. Kalau itu setuju. Pokoknya kita semua penganut mulai hari ini ingat sama-sama low risk high return and change your life. Bye.